Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar masuk di tema 7. Sebelum kita belajar, tentang kalian memimpin doa. Rizky, memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku faham. Amin. Ya, terima kasih pada Rizky. Selanjutnya, masih ingat materi yang lalu? Materi yang lalu itu menyusun konsep-konsep pidato. Itu materi yang lalu, dan materi yang sekarang adalah kita akan membuat pidato, menyusun pidato berdasarkan konsep yang telah kalian susun di pertemuan sebelumnya, ya. Dan bentuknya nanti, bentuk penilaiannya nanti itu ada pengetahuan dan ada keterampilan, termasuk sikap yang dinilai. Dan sebelum kita masuk, Ibu jelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah nanti kalian akan mengamati gambar, kemudian setelah mengamati gambar dan membaca cerita yang ada pada buku teks, dan menyebutkan siapa pembicara dan pendengar pada pidato itu. Kemudian kalian akan menyusun konsep isi pidato sesuai dengan konsep yang sebelumnya. Kemudian menyebutkan dua perbedaan ciri laki-laki, ciri anak laki-laki dan perempuan, dan melakukan kerja kelompok membuat poster dalam menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Kemudian nanti dalam penilaiannya nanti itu akan dilakukan pekerjaan secara berkelompok, kerjasama dengan kelompoknya, ya. Nanti akan dibagi secara berkelompok nanti. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sudah siap semua? Sudah siap belajar, ya? Silakan mengamati gambar yang ada pada buku teksnya, atau bisa mengamati gambar yang ada di depan itu, boleh. Ya, sudah lihat gambar? Menurut kalian kegiatan apa yang terjadi pada gambar itu? Kegiatan bermusyawarah. Pernah lihat kegiatan yang seperti itu? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin pada saat kegiatan pertemuan seperti itu? Kira-kira apa yang harus? Apakah pemimpinnya memperhatikan anggotanya? Apakah pemimpinnya hanya mau menang sendiri atau bagaimana? Pemimpin harus bagaimana? Seorang pemimpin harus dapat membimbing warganya dan memperhatikan kondisi lingkungan demi kenyamanan dan ketentraman warga. Ya, bagus. Ada yang lain tambahan? Iya, silakan. Pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Ya, pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Selanjutnya, apakah kamu mau menjadi seorang pemimpin? Ya. Siapa yang mau jadi pemimpin? Katakan semua, iya, bagus. Semoga kalian bisa menjadi pemimpin sesuai dengan cita-citanya.
Silakan dibaca teksnya dulu sebentar. Dibaca dalam hati ya. Ya. Kita lanjut. Silakan kalian membentuk pasangan dulu, saling berpasangan. Ya, sedikit berpasangan ya. Nanti permainan kita ini adalah salah satu di antara pasangan itu mengekspresikan emosi, apakah itu marah, apakah itu sedih, apakah itu senang, dan teman pasangannya menebak ekspresi apa yang diekspresikan atau jenis emosi apa yang diekspresikan oleh temannya. Paham? Ya, silahkan berpasangan. Berhadapan dengan pasangannya. Silakan. Dan ekspresikan emosi apa yang kau gambarkan, dan teman pasangan itu menebak apa. Ya, yang di sini yang ini apa? Ekspresinya bagaimana coba? Kemudian Iqra, tebak apa ekspresinya yang dilakukan, emosi apa yang digambarkan oleh Amy? Senyum. Yang ini, coba ekspresi apa? Senyum. Apakah jenis emosi hanya senyum saja? Coba yang lain, yang di belakang sana. Pasangannya Nanda sama Nuraini. Ekspresikan jenis emosi. Dia ekspresi apa Nuraini? Marah. Ya, terima kasih. Kalian sudah paham jenis-jenis emosi tak? Jadi kalau misalnya ada dalam satu rapat, ada dalam sebuah pertemuan, kalian sudah bisa tahu ini jenis emosi yang digambarkan, yang diekspresikan oleh orang adalah oh ini dia sedang marah, oh ini dia sedang menangis, oh ini dia sedang sedih. Ya? Ya, kita lanjut. Siapa yang bisa mengemukakan kepemimpinan yang ada di sekitar kalian? Anggaplah kalau di rumah, siapa yang menjadi pemimpin? Ayah. Bagaimana kepemimpinan ayah di rumah? Bertanggung jawab. Kalau di lingkungan sekolah, siapa yang menjadi pemimpin? Kepala sekolah. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah? Bagaimana? Bertanggung jawab. Ya. Kemudian untuk merilekskan badan kalian supaya bisa menerima pelajaran yang selanjutnya, perbaiki duduknya semua. Tangannya diangkat. Iya. Kemudian diletakkan ke paha. Letakkan semua ke paha, badannya ditegakkan. Tarik. Belum. Pejamkan mata dulu supaya tidak ada yang saling lihat-lihatan. Pejamkan mata semua, tutup matanya. Ya, tarik nafas perlahan. Lepaskan pelan-pelan. Diulang lagi. Matanya tetap tertutup ya. Matanya tetap tertutup. Tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Ya, diulang sekali lagi. Mata tetap tertutup. Tarik nafas dan lepaskan pelan-pelan. Oke, silakan dibuka matanya. Sudah rileks semua ya. Kita lanjut. Silakan membuat pidato sesuai dengan
Kemudian melaporkan hasil karyanya melalui video atau voice note. Maksudnya kalau ada yang suka membuat video, silahkan pidatonya itu direkam dalam bentuk video. Kemudian jika ada di antara kalian yang tidak percaya diri dengan video, boleh menggunakan rekaman suara atau voice note, ya. Menurut nyaman, nah, itu yang silakan bekerja. Ya, pidatonya nanti yang kalau pada saat berpidato nanti di video atau hanya rekaman suara atau voice note, ya, tugasnya dikumpul. Sekarang perhatikan di layar anak laki-laki dan laki-laki dewasa. Ya. Perbedaan antara anak laki-laki dan anak laki-laki dewasa yaitu bagaimana bentuk tubuhnya. Apakah sama? Tidak sama. Mereka memiliki tubuh yang posisi tubuh yang tidak sama. Ada besar, ada kecil. Kemudian antara anak kecil dan orang dewasa, yang perbedaan yang kedua, apakah anak kecil yang berjerawat? Tidak. Yang berjerawat adalah orang yang telah dewasa. Apakah tinggi antara anak kecil dengan orang dewasa sama atau berbeda? Berbeda. Itu berbeda antara tingginya. Kemudian apakah anak laki kecil itu sudah berkumis? Belum. Kira-kira apa lagi perbedaannya? Tadi sudah tingginya, besarnya, apa lagi? Suara. Kalau suara laki-laki kecil bagaimana? Apa perbedaan dari segi suaranya? Suara kalau orang dewasa besar, kalau anak kecil suaranya kecil. Apa lagi? Ya, tumbuh jakun. Apa lagi? Ya, tumbuhnya bulu halus. Ya. Kalian sudah paham ya apa yang menjadi perbedaan antara anak laki-laki dengan laki-laki dewasa. Begitupun dengan anak perempuan dengan perempuan dewasa. Selanjutnya, tugas kalian adalah bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dari anak-anak ke dewasa atau masa pubertas. Bagaimana kalian menyikapinya? Itu termasuk pada lembar kerja kedua. Ya, di atas dilihat. Buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kemudian rencana karya itu kamu buat dalam bentuk poster atau buklet, ya. Jadi nanti tugasnya boleh dalam bentuk poster, digambar-gambar. Siapa yang suka gambar-gambar, mewarna-mewarna, silakan dalam bentuk poster. Yang suka berkreasi sedikit dengan kertasnya, kasih gambar-gambar, tempel bunga-bunga, boleh menggunakan buklet. Nah, itu isinya adalah cara menyikapi masa pubertas, ya.
jelas. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, itu nanti yang dimasukkan di dalam tugasnya itu. Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Ya, sudah jelas bagaimana perbedaan antara anak laki-laki dan laki-laki dewasa. Kesimpulannya adalah untuk menyusun sebuah pidato kita harus membuat konsep terlebih dahulu. Apakah bisa orang menyusun sebuah pidato tanpa konsep? Tidak bisa. Kemudian, apakah anak laki-laki dan laki-laki dewasa sama? Tidak. Jadi kesimpulannya antara anak laki-laki dan laki-laki dewasa memiliki perbedaan. Ada perubahan yang terjadi dari anak laki-laki menjadi laki-laki dewasa. Kemudian kita masuk pada jurnal diri. Di sini kamu tulislah apa yang ada dalam pikiran dan apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran. Apa yang menarik dari pembelajaran ini? Ada yang bisa jawab? Apa yang kamu suka? Apa yang hal baru apa yang kamu ketahui dari pembelajaran ini? Silakan. Apakah dari dulu kau sudah tahu bahwa laki-laki itu nanti dewasa baru berjerawat, nanti dewasa baru berkumis, nanti dewasa baru berubah suara? Apakah dari dulu kau memang sudah tahu? Kalian sudah tahu? Ya. Apakah dari dulu ataukah nanti setelah belajar ini? Nanti setelah belajar ini. Jadi apa yang kamu tahu setelah pembelajaran ini? Apalagi? Perbedaan konsep pidato. Wah, bagaimana menyusun konsep pidato sampai menjadi sebuah pidato? Apa lagi? Perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan bagaimana masa pubertas antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut dari kepemimpinan, dari perbedaan masa pubertas tadi? Apa yang mau kalian pelajari untuk selanjutnya? Cara menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, insya Allah kita akan belajar itu di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk hari ini sekian dulu pembelajaran kita. Ibu Guru mengucapkan terima kasih atas kedatangannya walaupun masa pandemi tetap melaksanakan pembelajaran luring ya, karena kita tidak bisa melaksanakan daring berhubung jaringan kurang mendukung. Walaupun berada di rumah, pesan Ibu tetap belajar di rumah, tetap mengerjakan semua tugas-tugasnya dan mengumpulkan tepat waktu. Untuk pembelajaran kita akhiri dengan doa ditutup oleh Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fad'uhu ilayya inda hajati ilai wa la tansani ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan pembelajaran yang baru saja saya lakukan, yaitu pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional, di mana saya mulai dari perencanaan pembelajaran. Saya telah menyusun perencanaan pembelajaran itu yang menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menerapkan teknik kompetensi sosial emosional, di mana saya sudah merencanakan semuanya. Kemudian dalam pelaksanaan yang saya lakukan,
Alhamdulillah sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan, dimulai dari kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan perencanaan dan alhamdulillah dari 17 jumlah siswa saya hanya 3 orang yang tidak hadir pada hari ini. Walaupun sebenarnya pertemuan ini adalah secara tatap muka, tapi kami tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran tadi, di mana pembelajaran yang kami lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan teknik kompetensi sosial emosional. Di situ saya telah menerapkan mulai dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada diferensiasi mulai dari konten, di mana saya telah menyediakan beberapa media, yaitu mulai buku paketnya dan menggunakan gambar-gambar dan menggunakan video. Kemudian para diferensiasi proses, di mana ada siswa yang agak lambat memahami penjelasan, saya melakukan penjelasan yang berulang agar mereka memahami pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Kemudian para diferensiasi produk, di situ saya membagikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Misalnya siswa saya yang suka dengan menggunakan gambar-gambar, suka dengan menggambar-gambar, saya memberikan kebebasan kepada mereka dengan membuat karya, dengan membuat poster. Kemudian siswa saya yang berminat atau memiliki bakat dengan membuat karya-karya, maka mereka mengumpulkan hasil kerja mereka dengan membuat satu karya, misalnya buklet. Kemudian dalam pembuatan kuis pidato, mereka itu membuat pidato, mengumpulkan karya mereka. Ada yang melalui video, yang menyukai, yang suka membuat video, mereka membuat video. Yang tidak merasa percaya diri dan mereka lebih suka dengan voice vote, itu mereka mengumpulkan hasil karya mereka dengan rekaman suara atau voice vote. Kemudian dengan kompetensi sosial emosional, saya mulai dengan ada teknik yang saya terapkan, yaitu teknik stop. Yang saya lakukan adalah dengan meletakkan kedua tangan di atas paha, kemudian memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan secara perlahan. Itu dilakukan sebanyak 3 kali agar merefresh semua apa yang menjadi ketegangan bagi siswa, sehingga siswa akan kembali normal untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian KSE yang saya terapkan yaitu teknik identifikasi emosi. Bagaimana mereka bisa mengidentifikasi emosi dengan cara mereka secara berpasangan dan mereka secara bergantian menjelaskan atau menebak ekspresi apa, yang jenis emosi apa yang diekspresikan oleh teman pasangannya itu. Kemudian kompetensi sosial emosional yang saya gunakan adalah jurnal diri. Mereka bisa merefleksi apa yang mereka rasakan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, pada saat setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu. Mereka merefleksi itu melalui jurnal diri. Yang saya rasakan perbandingan antara sebelum saya memahami pembelajaran diferensiasi dengan kompetensi sosial emosional, pembelajaran saya itu seakan saya memaksakan bahwa apa yang saya pahami itulah yang anak-anak harus pahami, apa yang saya inginkan itulah anak-anak yang harus lakukan. Mereka harus melakukan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi setelah saya memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi,
oh ya ternyata siswa saya menyukai dengan sistem itu karena mereka belajar sesuai dengan keinginan mereka, mereka mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka merasa nyaman, sehingga tujuan pembelajaran yang akan tercapai pada hari itu alhamdulillah tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena mereka merasa nyaman belajar dengan adanya ada diferensiasi konten, baik itu konten baik itu proses atau produk. Itu sesuai dengan keinginan mereka, artinya mereka merasa tidak terpaksa untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kemudian dengan kompetensi sosial emosional, mereka juga merasa nyaman. Mereka merasa nyaman. Artinya pada saat setelah melakukan satu kegiatan, kemudian mereka direfleksi dengan kegiatan-kegiatan kompetensi sosial emosional itu, mereka merasa nyaman setelah itu dan akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan kenyamanan pada saat sebelum atau di awal pembelajaran. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan kompetensi sosial emosional itu sangat bermakna dan memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari itu. Kemudian target saya insya Allah tetap akan melanjutkan pembelajaran dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional, karena saya menyadari bahwa pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu sangat memotivasi siswa. Ya, insya Allah saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional dengan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan materi pembelajaran pada hari itu, dengan menggunakan berbagai teknik kompetensi sosial emosional yang juga disesuaikan dengan materi pembelajaran pada hari itu. Kemudian bagaimana pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu yang saya pahami itu insya Allah akan berguna bagi teman-teman guru di sekolah dan teman-teman guru di luar sana. Insya Allah saya akan menyampaikan pada mereka bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bermakna dan sangat memotivasi siswa. Begitupun dengan kompetensi sosial emosional, itu sangat-sangat membantu kita bagaimana merefleksi siswa sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran kita dengan bersemangat, dengan merasa nyaman, sehingga materi kita pada hari itu akan tersampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan mereka pun akan menerima sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan mereka akan melaksanakan semua kegiatan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga terjadilah hubungan yang ada kenyamanan di antara guru dan anak didik kita. Kemudian rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah saya sadar bahwa pembelajaran tadi saya terkesan bahwa menunjuk siswa, saya hanya menunjuk siswa yang aktif saja, sehingga yang pasif itu tidak kelihatan, dan insya Allah akan ada perbaikan. Yang pembelajaran berikutnya saya hanya tidak menunjuk pada siswa yang aktif, tapi kepada melibatkan siswa yang pasif juga, sehingga semua siswa merasa terlibat dalam pembelajaran itu insya Allah. Itulah refleksi pembelajaran saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.